Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dimas Agustin Masraatul Khairah, Muhammad Ainul Fikri Khairuddin, Muhammad Wahyu Ardiansyah, Niken Ayu Mulyawati, dan Rizky Amilatul Afifah akan menyampaikan presentasi sejarah peradaban Islam yang berjudul Islam Masa Rasulullah. Dalam materi ini terdapat 3 topik pembahasan, yakni yang pertama, sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Yang kedua, masa dakwah Rasulullah di Makkah. Dan yang ketiga, masa dakwah Rasulullah di Madinah. Pertama, sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun Gajah, tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah dari suku Bani Sa'ad hingga sampai Nabi berusia 6 tahun. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad sudah kehilangan kedua orang tuanya, yakni ayah beliau yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunda beliau yang bernama Siti Aminah. Ayah Nabi meninggal ketika Nabi berusia 7 bulan dalam kandungan. Kemudian Nabi diberikan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun setelah 2 tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal dunia, dan pada akhirnya tanggung jawab selanjutnya diberikan kepada paman beliau yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib adalah seorang pedagang yang sukses dan terkenal di kota Makkah. Ia juga sangat dihormati dan disegani di kalangan kaum Quraisy. Dalam usia muda, Nabi hidup sebagai pengembala kambing, keluarganya dan penduduk Makkah. Kegiatan ini membuatnya jauh dari segala nafsu duniawi. Oleh karena itu, sejak muda Nabi dijuluki sebagai Al-Amin atau orang yang terpercaya, dan disebut juga sebagai orang yang bijaksana. Pada usianya yang ke-12 tahun, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan untuk pertama kali dalam khalifah dagang ke Syria atau Syam dengan paman beliau Abu Thalib. Dalam perjalanan di Busra, sebelah selatan Syria, Nabi bertemu dengan pendeta Kristen bernama Buhairah. Pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen. Masa kerasulan. Pada usia yang menjelang 40 tahun, Allah telah memilih Muhammad sebagai Nabi akhir zaman yang ditandai pada 17 Ramadan 611 Masehi di Gua Hira. Malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi dan menyampaikan wahyu Allah yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Pada wahyu kedua, Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul yang harus berdakwah dan menyeru manusia pada satu agama, yaitu agama Islam. Masa dakwah di Mekah. Masa dakwah di Mekah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Yang ketiga, berakhirnya periode Mekah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada kerabat, keluarga, dan beberapa orang pilihan dari kalangan kerabat. Dakwah ini berlangsung selama 3 tahun. Alasan Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dikarenakan dakwah agama Islam yang baru saja dimulai banyak memperoleh penolakan dari kaum kafir. Oleh karena itu, Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada kerabat dan keluarga. Dakwah ini bertujuan untuk memperkuat fondasi awal agama Islam yang baru saja dimulai. 2. Dakwah secara terang-terangan.
Periode ini diawali dengan Quran Surah Al-Hijr ayat 94 yang bersifat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan dan berlangsung saat peristiwa hijrah. Pada periode ini, kaum muslim mengalami berbagai penyiksaan dari kafir Quraisy. Puncaknya adalah pemboikotan ekonomi yang dilakukan kafir Quraisy sebagai bentuk penolakan terhadap gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada periode ini, Nabi tidak hanya berdakwah pada penduduk Mekah saja, tetapi juga mengajak orang-orang di luar kota Mekah, yaitu ke wilayah Thaif, sebelah tenggara Mekah, dan sejumlah wilayah lainnya. Kegiatan dakwah ini berlangsung sejak tahun ke-10 kenabian hingga hijrah ke Madinah. Ketiga, berakhirnya periode Mekah. Periode Mekah berakhir dengan dilaksanakan hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah dilaksanakan Rasulullah SAW setelah kondisi Mekah tidak lagi kondusif bagi pergerakan dakwah Islam. Solusi terhadap masalah ini adalah mencari tempat yang aman bagi dakwah dan sebagai basis baru sebagai titik tolak pergerakan dakwah. Materi selanjutnya yaitu masa dakwah Rasulullah di Madinah. Hijrah ke Madinah. Setelah dakwah Rasulullah SAW di Mekah belum mendapatkan hasil, maka Rasulullah SAW menyuruh pengikutnya yang berjumlah sekitar 200 orang untuk ikut pergi secara diam-diam ke Madinah. Ini dilakukan untuk menghindari kekejaman kaum kafir Quraisy. Pokok-pokok yang dijadikan strategi dakwah Rasulullah SAW berada Madinah adalah berdakwah dimulai dari diri sendiri. Sebelum mengajak orang lain meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya, maka terlebih dahulu orang yang berdakwah harus meyakini kebenaran Islam. B. Dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Berikut usaha-usaha Rasulullah SAW dalam berdakwah di Madinah. Membangun masjid, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor, perjanjian bantu-membantu antara kaum muslim dan non-muslim, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang islami demi terwujudnya masyarakat madani, membuat piagam Madinah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 SPI. Apabila ada tutur kata mulai awal sampai akhir dalam berpresentasi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.